Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, pada tahun pertama, langkah yang pertama yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu binaul masjid, membangun masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjidnya yang mulia. Wa qad amila fihi binafsih, dan bahwasanya Rasulullah ketika bangun masjid turun sendiri, yang ngaduk lah, ngangkatin bata, ikut gotong royong bersama para sahabat. Tujuannya untuk apa? Liyuraghibal muslimin fil amal, supaya kaum muslimin semangat di dalam bekerja. Dicontohan ku Rasulullah ya. Jadi untuk tunjuk kungkul Rasulullah mau panai urang mah. Tutunjuk we ungkul, ieu bawa ka ditu, Bang, bikin itu, barjeng bisana tutunjuk kungkul. Nah, Rasulullah mah langsung terjun. Yang ngaduk ya, yang ngambil ngangkatin batu. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjidnya, kemudian pada tahun pertama juga wafiha syuri al adzan, di tahun pertama disyariatkan adzan. Sebelum menemukan adzan yang sekarang sering kita dengar, lafaz adzan, itu sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan semua sahabatnya. Untuk apa? Rasulullah meminta bermusyawarah, meminta pendapat dari sebagian para sahabat. Rasulullah bermusyawarah ya, fima yaf'al idza ana awanu shalah, kita masuk waktu sholat ya. Kebijakan Rasulullah tidak pernah mengambil keputusan sendiri, tetapi tetap segala sesuatu itu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan para sahabatnya ya. Jadi Rasulullah mengumpulkan sahabat. Rasulullah berkata, kalau misalkan waktu sholat sudah masuk, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Maka para sahabat memberikan usulan masing-masing ya. Yang pertama, faqala ba'duhum, sebagian sahabat berkata, narfa'u ra'yatan. Rasulullah, bagaimana kalau waktunya sholat kita kibarkan bendera? Kibarkan bendera. Ditampung dulu sama Rasulullah ya. Siapa ada? Waqala akharun, dan berkata yang lainnya, nushkil naron ala murtafi'il hitab. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita menyalakan api? Waduh. Di tempat yang tinggi supaya orang-orang tahu ketika lihat api itu berarti itu masuk waktunya sholat. Diterima juga sama Rasulullah, ditampung dulu pendapatnya. Wa asyara akharun bibuk. Sebagian sahabat memberikan isyarah, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita memukul tong ya, mun di urang dug kama taf'alul yahud, sebagaimana yang sering dikerjakan sama kaum Yahudi. Wa asyara ba'duhum binagus. Sebagian sahabat memberikan isyarah atau memberikan pendapat, ya Rasulullah, bagaimana kalau dengan konceleng, dengan apa? Lonceng. Teng teng teng. Kama yaf'alu Nasoro, sebagaimana yang suka dikerjakan sama orang Nasoro. Masuk gerejanya itu dipukulin. Wa asyara ba'dahum bin nida, dan sebagian sahabat memberikan pendapatnya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita bentuk suatu panggilan. Falam yuwafiqir Rasul sallallahu alaihi wasallam illa ala ra'yi akhir. Rasulullah setelah menampung semua pendapat para sahabat, tidak ada yang kepake sama Rasulullah kecuali pendapat yang terakhir. Itu pun belum tahu lafaz adzannya harus bagaimana. Yang lebih condong dari pendapat para sahabat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu pendapat yang terakhir, yaitu apa? Mengadakan nida, panggilan. Ya, panggilan itu ya bisa hayal sholat atau as-sholah, ayo waktu sholat ya, naik kaluhur salat kan eta teh nida kene. Belum ada ketentuan, cuman tidak lama kemudian ya, ada sebagian sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid setelah diadakan musyawarah itu, tidak lama kemudian beliau ini Abdullah bin Zaid melihat ada orang yang datang. Melihatnya itu bukan dalam keadaan mimpi dan bukan dalam keadaan sadar. Jadi baina naum wal yaqdha. Jadi setengah sadar setengah tidur. Ya.
ada orang yang datang kepadanya, ya. Ada orang yang datang kepadanya, kemudian Abdullah bin Zaid ini didatangi sama seseorang dalam keadaan setengah tidur, setengah sadar. Kemudian orang yang datang kepada Abdullah bin Zaid ini mengajarkan adzan. Mengajarkan adzan dari Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah sampai terakhir diajarkan semua. Kaget Abdullah bin Zaid. Ini bagaimana ini ada orang yang datang sama saya dan mengajarkan saya adzan, yaitu nida, panggilan untuk sholat itu. Ya. Falamma intabaha, ketika Abdullah bin Zaid terbangun, ya, terbangun dari tidurnya itu, langsung pergi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi ketika saya antara tidur dan sadar, ada orang yang mendatangiku dan dia mengajarkan saya adzan. Ini lafadznya Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal la ilaha illallah. Itu diceritakan Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqin. Wahai Abdullah bin Zaid, sesungguhnya itu mimpi yang benar. Wa amarahu ayyulakinahu Bilal. Kemudian Rasulullah langsung menyuruh Abdullah bin Zaid, ya Abdullah bin Zaid, ajarkan Bilal. Jadi Abdullah bin Zaid disuruh oleh Rasulullah untuk mengajarkan kepada Sayyidina Bilal. Ya Bilal, saya diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengajarkan kamu lafaz adzan. Ini lafadznya, diajarkan sampai Sayyidina Bilal menghafalnya dan tahu bagaimana caranya mengumandangkan adzan. Ya. Falamma intabaha akhbara Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala inna hararu ya haqqin wa amarahu ayyulakinahu Bilalan. Walamma samiyahu Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Bilal mulai mengumandangkan adzan, terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Terdengar oleh Sayyidina Umar bin Khattab, maka langsung datang kepada Rasulullah. Qala, ya Rasulullah, wallahi ra'aitu mithlah. Demi Allah, saya tadi malam juga mimpi ada orang yang mendatangiku mengajarkan aku adzan seperti lafaz yang dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal. Subhanallah, ya. Jadi itu asal usulnya adzan. Ya, asal usulnya adzan teh dari hasil permusyawarohan antara Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Jadi sebelumnya ada yang ngusulin dengan mengibarkan bendera. Wah, kebayang lamun ayeuna waktuna adzan kudu ngapungkeun heula bendera, sok kebayang teh. Atau kudu ngahurungkeun seuneu nya. Kudu nakolan lonceng, tapi yang disetujui oleh Rasulullah yaitu an-nida. Wa fiha syuri'al adzan, disyariatkan adzan itu untuk apa? Liyunabbihal ghafil, supaya mengingatkan orang yang lalai. Orang yang sedang lengah dengar adzan langsung ingat, oh waktu sholat. Nah, kurang pan ngadengnya adzan dan langsung nyekeskeun. Kebiasaan goreng itu tanya. Aing ngadengnya adzan ari ngahurungkeun. Deweng sekomat karek. Tah kebiasaan anu gorengnya teh. Justru disyariatkan adzan itu supaya apa? Untuk mengingatkan orang yang lagi sibuk, orang yang lagi kerja dengar adzan Allahu Akbar, ditinggalkan langsung. Ahlu tarim, penduduk tarim, saking hormatnya dengan waktu sholat, ya. Ketika dikumandangkan adzan, mereka tinggalkan toko-tokonya, warung-warungnya, jongko-jongkonya, langsung menuju ke masjid. Sampai warung, toko-toko itu tidak ada yang menunggu. Sampai jalanan sunyi, semua orang masuk ke masjid semua. Bahkan sebagian orang-orang soleh ketika mendengarkan adzan, ketika dia mau menyangkul, pas mau dicangkulin dengar adzan, langsung disimpan. Cukup mah kagok sekali deh, sok we paculkeun atuh. Ya mantep. Allahu Akbar. Saking menghormati adzan, langsung disimpan cangkulnya itu. Padahal rek dipaculkeun pisan, henteu dipaculkeun. Ya. Itulah bagaimana orang-orang salaf atau orang-orang soleh memuliakan atau menghormati adzan, ya. Jadi disyariatkan adzan itu liyunabbihal ghafil wa yudzakkira sahi, dan mengingatkan orang yang lupa. Liyakunal ijtima'u aman, supaya orang muslimin waktunya sholat babarengan sholat ke masjid, ya. Kemudian wazada Bilal fi adani subhi. Sayyidina Bilal ini inisiatifnya Sayyidina Bilal. Adzan subuh ditambahan as-shalatu khairum minan naum. Menang saha eta? Menang Sayyidina Bilal bin Rabah.
As-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum marratain 2 kali. Maka jawabannya ketika muadzin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, maka disunahkan untuk menjawab sadaqta wa bararta wa ana dzalika minasyahidin. Apa artinya as-salatu khairum minan naum? Salat lebih baik daripada tidur. Maka kita jawab tur azan, sadaqta wa bararta, kamu benar. Kamu benar bahwasanya tidur lebih baik daripada salat lebih baik daripada tidur. Sadaqta, kamu benar wahai muadzin. Wa ana minasyahidin, dan saksinya. Ya. Jadi bahan tafakuran yang sabar apa ya orang. Banyak di antara kita yang demi hari tanpa mendengar kumandangan adzan as-salatu khairum minan naum. So, bayang-bayang tafakuran. Ya. Seberapa orang tengah dangu tukang adzan ngumandangkeun as-salatu khairum minan naum. Ya, terus deh. Kena adzan nu biasa mah asar, maghrib, duhur mah tiap hari kita dengar. Iya mah kalimat adzan nu aya as-salatu khairum minan nauman. Mungkin dalam seminggu kita dengarnya cuma sekali, kadang geus mang bulan-bulan can pernah ngadeng. La haula wala quwwata. Jadi nu kaberangan mah pasti dah. Dina ngadengena oge sare deui as-salatu khairum minan naum, lilir mah lilir, tapi henteu cengkat. Ngadon sare deui. Jadi wazada Bilalun fi adani subhi as-salatu khairum minan naum marratain. Fawafaqa 'alaiha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak seenaknya Sayyidina Bilal juga, ya Rasulullah, datang dulu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nih kalau sholat subuh anak tambah tuh habis hayya alal falah, urang tambahan ku as-salatu khairum minan naum. Fawafaqa Rasul, maka disepakati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya as-sunnah takririyah, sunnah yang diikrarkan oleh Rasulullah.